Silakan dari penanya berikutnya ya. Begitu Oh, ya? ya. Silakan, silakan. Pak. Silakan. Oke, selanjutnya dari Pak Tuang Bir Gua apa ya. bukan sih? Halo? Gua apa bukan? Oh, Bang Duran dulu kayaknya. Bang Duran sudah benar gitu. Fox Duran, silakan Ya. Fox Duran. Silakan Bang Duran. Ya, terima kasih ya. Malam ini teman-teman Muslim sudah menyatakan memang ada perbedaan, bukan pertentangan, kata Rifa. Lalu bagaimana dengan kirot-kirot yang telah dibakar oleh Utsman? Bukankah Utsman cuma menyisakan satu? Jadi saya bingung nih. Hadis menyatakan Utsman membakar semua, hanya menyisakan satu kiraat. Tetapi malam ini teman-teman Muslim justru menyatakan dengan jelas ada perbedaan-perbedaan. Monggo, itu dulu deh. Aku yang jawab ya. Terima kasih Bang Duran. Ya, oke. Tolong sebelum ini kan ya, silakan Uni Ripa. Bagus pertanyaannya Bang Duran nih. Ya, silakan. Karena menyatakan sudah dibakar, cuma ada satu kiraat. Silakan. Ya, ini yang kita umat Islam harus ajarkan berkali-kali kepada teman-teman kita Kristen yang nggak paham apa-apa ya. Yang pertama, dia menyamakan qiraat dengan rajam atau cara penulisan ya, mushaf yang ditulis yang ada di dalamnya sisi catatan kaki, keterangan-keterangan, mereka menyamakan dengan qiraat. Sementara qiraat adalah cara membaca Al-Qur'an yang murni Al-Qur'an. Lalu dia bilang kan udah dibakar. Nah, mana pertentangannya di mana gitu loh. Tunjukkan pertentangannya. Poinnya itu yang perlu kalian tunjukin. Di mana ada pertentangan antara ayat Al-Baqarah dengan ayat Al-Maidah, ada yang bertentangan tentang contoh. Di ayat Al-Baqarah tertulis bahwa iblis yang menghasut Daud untuk menghitung Bani Israel. Misal, di Al-Maidah tertulis bahwa Tuhan yang menghasut Daud untuk menghitung Bani Israel. Itu pertentangan namanya. Tunjukkan hal seperti itu. Itu maksud di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau Sayyidina Utsman membakar mushaf, faktanya qiraat itu ada sampai saat ini karena Ibnu Mas'ud tidak memberikan mushafnya untuk dibakar dan itu beredar di Kufah. Bahkan Imam Qiraat ya, ingat ya, Duren ingat ya, Al-Quran itu bukan cuma manuskrip nemu di tong sampah sudah di kitab suci, bukan, tapi berdasarkan hafalan lafasan. Ketika mushaf sahabat-sahabat dibakar yang harus mengikuti Sayyidina Utsman dalam cara penulisan ya dan menjadi mushaf, emang lu pikir hafalan sahabat-sahabat itu bakal kebakar juga di otak-otak mereka? Enggak. Mereka akan menurunkan hafalan mereka, itu yang disebut dengan qiraat yang bersanad. Artinya sanadnya jelas tuh, misal dapat dari siapa, naiknya kepada siapa, akhirnya sampai kepada Rasulullah. Itu yang disebut dengan sanad. Qiraat yang punya sanad sahih yang diterima, diantaranya qiraatus sab'ah. Jelas orang-orangnya tuh ada. Bukan kitab suci yang nggak jelas siapa penulisnya, beda Duran. Ya, makasih. Lanjut yang lain. Oke, saya sederhanakan pertanyaannya Pak Duran dulu, karena apakah benar cuma ada satu qiraat setelah Utsman? Ya kan? Itu dulu kita perjelas dulu. Apakah cuma ada satu atau memang masih ada qiraat yang lain? Silakan narasumber Muslim lagi. Bagus sekali jawaban dari Uni Ripa. Silakan Sebentar Pak Awi. Aku cuma menanggapi gini loh. Uni Ripa, nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Mungkin nama yang benar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru kita harus menampung jawaban mereka semua gitu, nggak apa-apa. Jangan merubah nama. Iya. Jadi Duren itu kan. Ya, betul. Nggak apa-apa. Tolong disebut dengan nama yang. Ada lagi nggak selain Ripa yang mau menjawab? Silakan, ada narasumber Muslim yang mau menjawab. Halo. Ya, silakan. Ya, gini. Jadi dalam periwayatannya Al-Quran itu dulu pernah ditulis pertama kali itu ketika masih wahyu itu turun. Itu ditulis itu bukan dalam satu bendelan buku, bukan, ada di tulang-tulang, di dalam di kulit binatang dan lain sebagainya. Itu kondisinya itu masih wahyu itu masih turun. Nah, itu dikumpulkan di rumahnya di Sayyidina Aisyah radhiyallahu an. Kan begitu. Nah, anjuran untuk menuliskan Al-Quran ini adalah permintaan dari satu kaum itu ingin belajar Al-Quran. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabatnya silakan itu ditulis, kan gitu, dituliskan. Tetapi ada satu hal yang perlu ditekankan di sini oleh Rasulullah SAW kepada para penulisnya. Tulislah Al-Quran, jangan dicampurkan dengan ucapan-ucapanku. Jadi asal usulnya itu ya dilarang. Ya Rasul, saya mau menuliskan Al-Quran. Nanti
dulu, karena nanti ikhtilat itu bercampur dengan apa yang menjadi ucapannya Rasulullah. Ini Quran, ini ucapannya Rasulullah, ini nggak boleh dicampur-campur. Nah, akhirnya beberapa waktu kemudian diperbolehkan. Nah, setelah itu terjadilah beberapa hal, Al-Quran itu selesai, maka Sayyidina Umar itu mempunyai inisiasi untuk dituliskan secara komprehensif, secara komplit. Nah, dibicarakanlah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq asal usulnya keberatan. Lah untuk apa dituliskan? Wong dihafal saja kok bisa? Kan bisa dihafal, kenapa harus dituliskan? Nah, kan begitu. Nah, kalau memang mau dituliskan, ya ditulis saja. Terus dijawab sama Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab dengan berbagai argumen. Oke, diterima. Dipilihlah beberapa panitia-panitia yang dulu pernah menjadi penulis di zamannya Rasulullah, dipanggil lagi untuk menuliskannya. Kan begitu. Yang sudah ditulis ini, yang sisa-sisa yang kemarin itu dikumpulkan, dibakar saja. Dibakar untuk apa? Tidak terjadi ikhtilat. Karena apa? Jadi nanti menjadi fitnah di umat Islam. Artinya apa? Loh, ini hanya segini loh, kok ini ke segini? Nah, gitu. Karena penulisannya itu beda, yang terakhir ini intens berdasarkan hafalan, yang itu tidak masih wahyu itu turun, belum komplit, karena pada waktu kondisi umat Islam itu masih mengurusi yang lain, termasuk berperang kepada orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Dan banyak juga beberapa hufat hafal Quran, penghafal Quran itu yang syahid di medan perang. Nah, gitu. Jadi salah satu argumentasi Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar, ini banyak para hufat Quran ini yang terjun ke medan perang dan banyak yang gugur. Nah, ini perlu dituliskan nanti untuk umat-umat di belakang hari. Nah, seperti itu ceritanya, Mas Duran. Ya Pak, terima kasih. Yang saya pertanyakan yang dibakar oleh Utsman, Pak, bukan pada saat Abu Bakar dan Umar. Pada saat Abu Bakar dan Umar tidak ada mushaf yang dibakar, Pak. Oh, tetapi pada saat Utsman kan ada mushaf yang dibakar. Nah, jadi begini Mas Duran. Jadi di dalam periode Sayyidina Utsman bin Affan itu semuanya merujuk kepada apa yang sudah disusun oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi satu saja, satu menjadi standarisasinya. Kan begitu. Coba kita bandingkan, misal semua Al-Quran itu dengan 7 bacaan itu ditulis semua satu persatu, itu betapa luar biasanya Al-Quran itu nanti akan banyak sekali dari versi bacaannya. Ingat, versi bacaannya, tapi bacaannya bukan semuanya, tapi itu hanya beberapa ayat saja bacaannya yang agak berbeda. Nah, makanya disepakatilah ijma para sahabat itu semuanya setuju dengan apa yang menjadi inisiasi Utsman bin Affan. Jadi ditulis dalam satu standar. Seperti itu. Nah, yang lain bagaimana? Itu di dalam hafalan. Makanya kalau orang mau belajar qiraah sab'ah, maka harus hafal Quran dulu. Jadi kalau berdasarkan ini, sanadnya ini, bacaannya seperti ini. Maka makanya dasar dari ilmu Islam, semua disiplin ilmu Islam, termasuk dalam hal ini ada Al-Quran, itu berdasarkan sanad. Makanya mencetak Al-Quran pun berdasarkan sanad. Jadi pada saat Sayyidina Utsman itu bukan maunya Utsman, semuanya kesepakatan dari semua para sahabat. Itu. Oke, silakan Bang Duran ditanggapi. Oke. Ini yang baik ya. Silakan. Jadi yang dibakar itu sebenarnya saya bingung juga, Pak. Qiraat itu apa sih? Ya, bacaan. Itu bacaan tulisan. Ya, inilah yang saya perlu tadi, makanya saya perlu tegaskan di awal pertanyaan ini. Silakan Bang Ali. Simpelnya gini Silakan. aja, kalau qiraat itu yang dibakar itu kan mushafnya, Pak. Mushafnya, lembaran-lembaran. Iya, tulisan. Tapi kalau bacaan nggak bisa dibakar gitu. Kalau bacaan tetap semua ada. Nah, karena Al-Quran ini mulai dirapihkan, disusun, dan mulai menyebar ke seluruh, maka setelah dirapihkan, draft-draft itu udah, daripada nanti terjadi perselisihan karena masih menulis di daun. Itu bunyi bubuknya Laskar Kristus. Mohon maaf, itu kedengeran itu. Bunyi penarion itu Laskar Kristus. Iya, latar belakangnya bisa di backgroundnya mungkin bisa ditertibkan dulu. Ya, silakan Bang Alif, teruskan. Iya,
itu aja sih mushaf. Katakanlah itu kan dulu masih bercecer tuh. Tertulisnya sahabat menulis ada yang di kulit, ada yang di tulang dan lain sebagainya. Nah, seperti itu dibakar udah gitu loh. Dibikin, dibukukan satu, semua sepakat. Bahkan Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu mengajak Zaid bin Sabit yang waktu itu juga yang selalu menemani Rasulullah ketika menulis Al-Qur'an. Dan itu semua sepakat, tidak ada perselisihan. Memang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya sama Ustadz Yusuf. Kayak gitu, Pak. Berarti kalau distandarisasikan berarti kan seharusnya cuma ada satu dong mushafnya Utsman. Benar nggak? Makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Iya. Gitu. Jadi Rosam Utsmani gitu kan. Rosam. Kalau Utsman sudah menstandarisasikan hanya satu, lalu kenapa ada wars dan habs dan kolun, Pak? Nah, jadi begini, ini kiroah. Jadi kiroah bagus pertanyaannya, Bang Duran, ini kita selesaikan. Ya, harus diselesaikan. Bagus. Jadi gini, bacaan Al-Quran itu ada 7 bacaan yang absah, sah itu ya. Dan itu berdasarkan semuanya itu dari Rasulullah SAW. Nah, ketika di zaman Utsman itu yang di dalam dituliskan dalam penulisan Al-Quran itu kan sebetulnya kan untuk dakwah ke daerah-daerah yang tidak mengandalkan hafalan, tidak seperti bangsa Arab. Bangsa Arab tuh ngandelin hafalan doang, gitu. Makanya males nulis dan baca, gitu kan. Tapi hafalan doang. Nah, bagaimana kalau ke bangsa yang lain yang tidak begitu doyan menghafal, tapi doyan menulis dan membaca? Nah, ini dipikirkan ketika zamannya Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain. Nah, untuk bacaan-bacaan ini semuanya itu berdasarkan standar. Nah, periwayatan-periwayatannya itu ada di sini. Misal kita lihat di dalam sanadnya, semuanya itu ada sanadnya, Mas Duran. Sanadnya jelas semua. Tadi mana nih tadi sanadnya nih? Saya kasih. Nah, ini sanadnya kelihatan ya, Mas Duran ya? Ya. Nah, ini sanadnya. Nah, ini. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Santai aja, Pak. Kita dialog santai kok, bukan debat adu urat ya kan? Nah, enggak. Kalau sama saya itu harus santai. Dengan saya itu harus santai. Bagus pertanyaan Bang Duran ini. Saya pun jadi belajar dari pertanyaan dia ini. Nah, jadi dilihat di sini ada sebelumnya tuh di sini nih, ada qiraah al-Iraq rahimahullah, qiraah Masrur rahimahullah, qiraah Syam, qiraah di sini Libya, Tunis, qiraah Turkiya, di sini ada di sini. Anis Asy-Syihabi radhiyallahu an, At-Tabi rahimahullah, Al-Imam Warawi rahimahullah. Gitu. Nah, kalau yang di sini ini adalah riwayat misal begini. Ini saya kasihkan dalam riwayat ini. Contoh satu saja. Ini begini, Mas. Di mana ini? Kelihatan enggak ini? Sebentar. Nah, ini kita kasih contoh saja. Kayak begini ya. Nah, ini riwayat Hafiz bin Asim. Nah, kalau yang sekarang ini menggunakan riwayat ini yang menjadi standarnya. Nah, Hafiz bin Asim ini semuanya itu berguru pada satu sumber. Nah, gitu kan ya? Iya. Nah, jadi dari Utsman ke Rasulullah SAW. Nah, gitu. Abdul Hamid, Abi Ja'far. Nah, ini. Jadi jelas ini bacaannya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini kita lihat ada tanda-tanda seperti ini. Nah, ini nih. Allazina yu'minuna. Terus nanti bacanya yu'minuna. Itu ada yang baca seperti itu. Nah, itu dalam bacaan. Seperti ini. Ini yu'minuna, di sini yu'minuna. Nah, gitu. Jadi ini itu tidak dituliskan naskahnya walaupun di sini ada mushafnya nih. Nah, di sini. Nah, ini kan mushafnya nih. Mushaf yang 7 bacaan itu ada di pinggir di sini. Kalau yang sekarang ini modern ini dicetak. Tapi yang ada di dalam kurung ini, dalam tanda kurung ini, nah ini nih, misal ya, nah ini yang standar. Nah ini, nah yang kurung-kurung yang di luar kurung ini yang bacanya dari kolon, dari waras, dari ini, nah seperti itu, Mas. Jadi ini coret-coret siapa ini? Siapa ya nyoret-nyoret ini ya? Bukan saya loh ya. Ini Awi Masa tulisannya nih maksudnya apa ini? Ya, apa itu?
mengganggu saja. Cobalah yang tertib. Siapa yang coret-coret ini? Nih Awi Coba- masa katanya ini di mana nih ceritanya? Dimatikan dulu share screen-nya Pak Yusuf. Ini kamu ini mau Jadi mengaburkan penjelasan. Ya, santai aja teman-teman Kristen. Anda Yang jelas bukan saya ya, ada juga bukan saya. teman-teman Tadi yang Kristen. nyoret-nyoret Iya, bukan iya, saya. Kalau iya, saya jelas bukan. bukan Itu dari saya, teman-teman bukan saya. Kristen itu enggak apa-apa. Semua juga di YouTube lihat beginilah Iya. kelakuannya mereka ya, enggak apa-apa. Pak Yusuf. Ya, Pak. Gimana Mas Duran? Ya kebetulan saya ketemu hadis, Pak. Ternyata Al-Baqarah 238 tidak sesuai dengan mushafnya Aisyah, Pak. Mushafnya Aisyah udah ketemu. Di dalam Gimana hadis tuh ini mushafnya Aisyah? di dalam hadis ini dikatakan, Pak, Aisyah mendiktekan peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar, Pak. Nah, ini hadis ya. Ini hadis ya, bukan ayat Quran ya. Bukan. Oke. Jadi kalau hadis ya hadis, kalau Quran ya Quran. Jadi ini ada asbabul wurudnya. Jadi gini, kalau dalam Quran kan ada asbabun nuzul. Kalau di sini asbabul wurud. Asbabul wurud itu ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya ke Bani Yahudi sana, kan ketika mau memerangi orang Yahudi di sana. Nah, jangan kalian jangan kalian membawa mushaf ke musuh. Bukan karena itu. Nanti akan diambil. Kalian salatlah asar sampai ke sana. Ketika sampai ke sana salatlah asar. Suatu ketika Rasulullah sahabat itu di tengah perjalanan itu sudah lewat asar. Nah, berbedalah pendapat. Rasulullah mengatakan kita nanti salat asarnya di sana. Yang lain mengatakan, oh tidak bisa. Ini kalau kita sampai ke sana asarnya ketinggalan. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk wusto ini artinya wusto ini apa? Ini tengah hari. Tengah hari itu apa? Apakah sholat duha, apakah sholat duhur, apakah sholat asar? Nah, di sini ini ditekankan adalah sholat asar. Sholat asar ini banyak yang ketinggalan nih sholat asar ini. Maka suruh menjaga. Jadi ini tidak ada kaitannya untuk naskah yang ada di dalam mushaf Quran Al-Baqarah, tapi ini penekanannya pada konten sholat asar. Nah, ulama ada yang mengatakan sholat wusto itu ya sholat asar, ada yang mengatakan sholat wusto ya sendiri, sholat asar ya sendiri. Nah, begitu. Nah, gitu. Gini Pak ya. Jadi seperti itu, Mas. Ya, saya bacain ya Pak Yusuf ya. Ya, boleh. Abu Yunus bekas budak Aisyah, ia berkata, Aisyah pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf untuknya. Ia berkata, bila kau sudah sampai ayat ini, beritahukan kepadaku. Peliharalah sholatmu dan sholat wusta. Itu yang ada di dalam Quran sekarang. Al-Baqarah 238. Ya. Tetapi ketika sudah sampai pada perkataan itu, Aisyah mendikte si Abu Yunus, peliharalah semua sholatmu, sholat wusta, dan sholat asar. Terus Aisyah berkata, aku telah mendengarnya dari Rasul. Dalam hal ini ada hadis serupa dari Hafsah. Itu termaktub di Muwatta Malik. Hadisnya saya juga ada, nanti saya kasih lihat. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih, Pak. Oke. Jadi penekanan di dalam hadis itu bukan isi konten dalam Qur'annya, Mas apa? Tadi Mas apa ini namanya? Duran, Pak, panggil Duran aja. Mas Duran. Tapi penekanannya itu pada isi dalam konten itu sendiri, konten dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 283. Jadi bukan menambahkan, oh ini disimpulkan terus ini dalam mushaf Al-Qur'an harusnya ada ini perkataan dari Sayyidatina Aisyah, bukan seperti itu, Mas Duran. Jadi ini penekanannya pada konten ayat itu. Jaga sholat asar, jagalah sholat asar. Nah, memang di kemudian hari itu banyak yang tertinggal dalam sholat asar, kan begitu. Nah, makanya dalam hadis ini kalau kita merujuk pada naskah asli hadis ini, maka coba kita lihat ini hadisnya di mana, Mas? Sunan Jami Tarmizi nomor 2908. Ini siapa ini? Kitab tafsir Al-Qur'an, Pak. Coba itu hentikan dulu, Bang Duran itu share screen-nya. Coret. Nggak tahu itu siapa itu.
Tolong dong, jadi saya apa? Jadi terganggu ya dengan coret-coretan itu tadi ya. Coba bisakah share screen tanpa coret-coret itu bisakah tidak usah semua bisa mencoret-coret gitu loh share screen. Bukannya yang kalau coret-coret itu yang bisa tuh ini Bang, apa yang men-share screen? Tolong dikondisikan. Ada dulu silangkan dulu share screen-nya. Coba apa namanya kalau ada share screen saya jadi terganggu terus terang saja. Ya, saya paham Fakduran nggak mungkin coret-coret. Itu iya. Coba kalau yang share screen tidak perlu bisa coret-coret dari Kristen sendiri. Nggak mungkin. Nggak boleh kita. Iya, Fakduran nggak mungkin coret-coret, Pak. Oke, yang jelasnya coba tampilkan share screen. Sekiranya yang bisa mencoret itu cuma yang share screen gitu loh. Tidak usah semua yang bisa. Iya, maksudnya menjelaskan, ya kan? Iya, betul. Silakan Pak Fakduran. Jadi gini ya, saya coba ulangin lagi deh ya. Share screen-nya itu yang sekiranya cuma yang share screen yang bisa. Jadi gini Pak ya, Pak Yusuf ya. Itu kenapa ya share screen bisa bikin ya? Begini Pak Yusuf. Ya, Jadi, silakan. oke. Aisyah itu kan dia punya musab Pak, benar gak? Musab apa? Ya. Musab Aisyah. Terus. Oke, ada lanjutnya saja. Oke. Nah, ketika Abu Yunus ini akan menulis di dalam musabnya ayat-ayat Al-Quran, lalu pada Al-Baqarah 238, Aisyah mengatakan, peliharalah semua sholatmu, sholat wusta dan sholat asar. Ya. Tetapi di dalam Quran sekarang tidak ada kata dan sholat asarnya, Pak. Ya. Aisyah, ini siapa sih yang nyoret-nyoret nih? Siapa yang nyoret-nyoret ini? Makanya itu dari tadi siapa ini? Tidak boleh gitulah. Aduh, astaga. Jadi kita saling fitnah. Coba ini, Bang Kaisar ini gimana, Bang Kaisar? Ini siapa yang coret-coret layar? Tahu ini siapa yang aduh tertib dong, aduh. Tolong. Jangan gitulah. Kalau malu gitu. Matikan aja share screen kalau gitu. Matikan share screen ini. Gimana kok semua orang bisa udah yang share screen dikolosin aja, Wi. Yang mau share screen kolosin. Apa ya? Astaga. Ini kan yang nanya dari teman Kristen. Gimana kalian mau ngerti gitu? Apa yang dia tanyakan tapi dicoret seperti jadi itu. Ribet kan ceritanya, jadi panjang, buang waktu ini. Tolonglah ya teman-teman ya, walaupun itu yang Kristen, tolonglah ya. Lanjut lagi. Bang Laskar Kristus. Kalau aja maaf ya, jadinya gua kunci itu si share screen-nya. Ya, tolong host jangan jauh dari perangkat karena yang mau share screen harus di-hostkan dulu. Ya, lo buka gua Slayer. Buka gua aja Slayer. Apa tuh? Lu buka gua jadi co-host aja, jadi gua bisa share screen. Iya, betul. Oh iya. Tolong hostnya Gak bisa, bukan gua hostnya. Makanya dari tadi saya bilang pindahkan ke Bang Kores saja hostnya, karena host kita ini sering jauh dari perangkat. Ini kan jadi terhambat kita jadinya. Minta tolong dijapri dulu. Cek. Oke. Coba share dulu, share screen dulu. Nanti saya coba share. Gurunda? Enggak, saya bahasin. Bentar. Oh, Ahi bahasin. Coba di share dulu, nanti saya matiin yang coret-coretnya. Settingnya. Coba Bang Duran silakan share screen. Atau saya share yang lain dah ya, yang Hafsah. Ya. Jadi ada dua dalil kan, lebih enak kan. Tadi kan Aisyah, sekarang Hafsah ya. Oke, silakan. Nggak mau ya. Udah kelihatan belum sih? Apa gua lagi lemot? Udah kelihatan. Ya. Di sini di Muwatta Malik diceritakan hal yang sama. Tetapi ini dari Hafsah. Hafsah dan Aisyah mempunyai mushaf, lalu menuliskan dengan hal yang sama, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar. Bang Durat, coba geser ke bawah lagi teksnya. Ya, lanjut, silakan. Ya. Ini yang coret layar siapa ini ya? Jadi ini terkait dengan siapa mushaf yang dibakar oleh Utsman. Sebentar Pak Duran. Ini yang Pak Duran nulis apa melingkari Malik itu bukan? Bukan. Gua nggak usil begitu kok. Tolong yang punya Zoom ya dikontrol. Gimana sih? Maksudnya jangan sampai jadi fitnah. Bentar. Saya masih setting di dalam ininya.
Zoom-nya. Nggak bisa langsung di sini. Lanjutin aja dulu. Oke, lanjut aja bro. Dan tolonglah teman-teman mau Muslim ataupun Kristen, tolong jangan Iya, jangan jangan memframing ya Kristen ya, karena saya tidak memframing, cuma kepada semua pihak lah. Ini Baik semua ya. Kristen, tolong jangan ada yang mengganggu di layar. Saya udah cek Sahih Muslim 998 itu sama, walaupun terjemahan Indonesianya tidak apa, kalau saya bilang sih tidak terlalu ini ya, akurat. Terjemahan di bahasa Inggrisnya lebih bagus. Sunan Abu Daud sama, Inggris dan Indonesianya sama terjemahannya. Sunan An-Nasai sama juga, Inggris dan Indonesianya. Nah, kalau menurut hadis ini seharusnya kalau memang mengikuti daripada Mushaf Aisyah dan Mushaf Hafsah, Al-Baqarah 238 ada frasa kata dan sholat asar. Tetapi di dalam Quran sekarang itu sholat asarnya tidak ada. Oke, silakan ditanggapi dari Muslim yang mengatakan jika di Mushaf Hafsah ada sholat asar ya, Aisyah. Tapi di sekarang katanya tidak ada sholat asar. Kalau saya sih melihat sebenarnya itu sedang ngambil pendapat ketika sholat wusta itu adalah sholat asar. Coba sholat wusta adalah sholat asar. Iya, yakin? Itu ngambil. Ini share screen-nya saya coba ya, saya timpa maaf ya. Oke, ya, gua cabut dulu ya. Ya, gini aja, ini hadisnya kan ini. Langsung ke ininya, pernah memerintahkan untuk menulis mushaf, lalu dia berpesan, jika sampai ayat ini, jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada dan sholat wusta, Al-Baqarah ayat 238. Maka beritahukanlah kepadaku ketika aku sampai ayat itu, aku lalu beritahukan kepada seketika itu pula dia mendiktekan kepadaku, jagalah oleh kalian seluruh sholat dan yang ada dan sholat wusta, yaitu sholat asar. Itu penjelasan, dan berdirilah kepada Allah dengan penuh kepatuhan. Maksudnya di sini sholat ya. Atas aku mendengar ini dari Rasulullah. Ya ini contoh ini ayatnya ini. Ya, itu Sahih Muslim 998 bukan? Ini Muslim 998 ya. Ini keterangannya dalil bagi bahasa Arabnya, Iya, ini baca bahasa udah Arabnya. saya baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim di sini kan. Nabi Nuh Maulana Aisyah nukola amarotni Aisyah an aktuba, jadi memerintah kepadaku Aisyah untuk menulis mushaf. Ya udahlah, nggak usah terjemah ya. Wakola tidak balagot hadil ayah Pak Adini hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Udah segitu ayatnya. Ketika palama balog tuha dan tuha ba'amlat alayya hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Udah segitu ayatnya, Bang. Di sini dikasih penjelasan di luar ayat itu. Wa sholatil asr dan sholat asar. Yang menulis, yang mendiktekan itu Aisyah atau siapa? Ya ini baca aja terjemah di sini nih. Iya, yang mendiktekan Aisyah bukan? Betul. Oke. Aisyah pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf. Berarti di sini yang berkata siapa? Abu Yunus. Tetapi yang mendiktekan itu adalah Aisyah kan? Betul nggak? Ya. Ya. Anda tahu nggak kalau Aisyah itu bilang sholat wusta itu adalah sholat zuhur? Itu pendapat, silakan aja. Mana coba. Dipahami dulu, wusta itu artinya tengah gitu. Iya. Ini perbedaan beberapa ulama menerjemahkan kata sholat wusta. Tadi Ustadz Yusuf udah bilang, ada yang mengatakan menjaga sholat wusta itu contoh sholat duha, ada yang bilang sholat duhur, ada yang bilang sholat asar. Kayak gitu. Aisyah itu bukan termasuk di ayat. Aisyah menyatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur, bukan sholat asar. Jadi kalau Anda ambil premis di dalam hadis ini, sholat wusta yaitu sholat asar, itu bukan perkataan Aisyah. Terus? Ya, Aisyah menyatakan sholat wusta itu sholat zuhur, bukan sholat asar. Jadi kalau hadis yang Anda bawa, saya kan udah baca. Hadis yang Anda bawa bilang yaitu sholat asar,
itu nggak tepat, bertentangan dengan hadis yang lain, Alif. Ini tadi yang sedang dibahas mushaf, Al-Quran, atau waktu sholat, Bang. Lah, kan Anda yang membawa ustah, yaitu sholat asar, benar nggak? Anda membawa premis, yaitu sholat asar, kan? Ya, makanya ini di sini ada keterangan nih babnya nih, dalil bagi pendapat yang mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Dibicarakan. Iya, saya tahu, Alif. Tetapi permasalahannya, Alif, pada hadis yang pertama, yang Tirmidzi, itu yang menceritakan atau meriwayatkan adalah Aisyah. Ingat, pelaku utamanya adalah Aisyah. Sedangkan Aisyah itu menyatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Jadi kalau di dalam Sahih Muslim yang Anda baca, menerangkan sholat wusta itu adalah sholat asar, itu tidak sesuai dengan pernyataan Aisyah di dalam hadis yang lain, gitu loh. Bang Duran. Sebentar ini saya kasih ini ya. Ini gini, coba itu ditutup bisa? Ya, langsung aja. Enggak, aku malah jadi mempermasalahkan waktu sholat wusta. Ya udah, kalau mau fokus di situ nggak apa-apa. Bukan, gue tadi permasalahkan, ya, bukan gue permasalahan, gue bertanya, nih, Aisyah dan Hafsah mendiktekan kepada masing-masing juru tulisnya, peliharalah sholatmu, sholat wusta, dan sholat asar. Tetapi di Quran yang sekarang, kenapa tidak ada frasa kata dan sholat asar? Sholat asarnya itu dipenggal. Nggak ada. Yang coret-coret apalagi Quran itu nggak ada sholat asar. Coba yang punya Zoom lah, jangan kita saling tuduh. Yang punya Zoom itu tolong dikontrol lah. Tolonglah tertib ini, nggak mungkin dari Muslim itu yang coret layar ya. Nggak mungkin. Pak Awi juga nggak boleh bilang itu. Kami pun nggak mungkin. Tangan jangan jahil lah, tangan jangan jahil. Ini tangan jahil kali. Tolong yang punya Zoom, tolong. Saya rasa yang punya Zoom, tolong standby di dekat perangkat Bang Qasim, di-co-hostkan aja yang saya screen. Kalau memang tidak bisa dirubah, kita co-hostkan. Yang punya Zoom pasti tahu itu siapa yang coret-coret. Oke, silakan Bang Duran. Enggak, Pak Yusuf dong, kan Pak Yusuf yang mau jelasin. Ya, ini ya. Ya. Ini dari Muwatta Imam Malik nih kitabnya. Ada bab khusus namanya as-sholatul wusta. Nah, ini sholatul wusta. Nih kayak tadi tentang perbedaan wusta itu duhur ataukah asar, entah apa kan gitu kan ya. Kita melihat dari sini. Oke. Kelihatan ini Mas Duran? Kelihatan, Pak. An Zaid bin Aslam. Kok masih sih? Kok masih nih? Kenapa ini? Ini, waduh, ini saya nggak bisa nih Bang Awi, saya nggak bisa share screen kayak gini caranya. Ya udah, gini, ya kesimpulannya gini aja Bang Duran. Kalau tadi itu sedang menjelaskan ayat, lalu ada pendapat bahwa kata sholat wusta itu waktu sholat asar. Karena apa? Karena ayat itu turun di waktu asar. Itu ya. Bukan menuliskan ada sholat asar, bukan gitu maknanya. Itu maksudnya coba ini saya tanpa share screen ya, share screen ya. Ya, silakan. Tanpa share screen karena bukan apa-apa, jadi diorek-orek gitu, jadi saya jadi jelasinnya Pak Yusuf, saya tahu kok. Bapak ambil dari kitab Maliki ya? Iya, kitab Imam Ibnu Malik ya, Ibnu Malik. Nah, jadi gini. Dalam satu kitab ini khusus bab namanya sholat wusta. Nah, ini jalur periwayatannya yang satu asar, yang satu duhur. Mari kita lihat. An Zaid bin Aslam, an Qoqo bin Hakim, an Abi Yunus, Maula Aisyah Ummul Mukminin, anahu qala amaratni Aisyah an aktubalaha mushafan. Summa qalat idza balaghta hadzal ayah fa'azinni. Kalau kamu ketemu ayat ini, nah, ini Pak Azid nih. Coba kasih tahu ke saya. Nah, ini di Al-Baqarah 238. Falamma balagtuha azantuha fa amal. Lat alayya hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah, terus wa sholatil asr. Nah, ini ada dua jadinya. Jagalah kalian itu akan kalian untuk kalian itu akan sholat wusta dan sholat asar. Nah, jadi ada dua ya.
Wakumu lillahi qonitin. Harus tetap itu konsepnya dipegang. Terus sumakolat sami tuha mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini dari Rasulullah. Jadi mendengar apa? Jaga oleh kalian sholat wusta dan sholat asar. Nah, satu lagi. Malik an Zaid bin Aslam an Amr bin Rafi. Nah, tadi sama-sama ini dari Amr bin Rafi. Yang tadi itu dari riwayatnya dari Kokok bin Hakim. Abu Yunus. Abu Yunus. Bukan. Jadi dalam hadis itu begini, Mas Duran. Imam Malik ini kitabnya ini berdasarkan beberapa jalur periwayatan. Satu Zaid bin Aslam, itu kan ya, Zaid bin Aslam cerita kepada Kokok bin Hakim. Yang ini ceritanya itu adalah dari Zaid bin Aslam sama, tapi yang meriwayatkan ini Amr bin Rafi. Anahu kola, jadi meriwayatkan kuntu aktubu mushafan li Hafsah. Gitu kan. Jadi Ummul Mukminin faqalat idza balagta hadhil ayat. Jadi sahabat Amr bin Rafi ini mendapatkan dari Hafsah Ummul Mukminin faqalat idza balagta hadhil ayat fa'azinni. Kalau kalian ketemu dengan ayat ini hafidu ala sholawati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin falam balagtuha adzan tuha faqalat aliyah hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa sholatil asr. Ini ada dua lagi. Sholat wusta dan sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Tapi ada lagi. Ini dari Malik, dari kitabnya Malik sendiri. An Daud bin Husain. Nah, ini riwayatnya dari Daud bin Husain. Ani beni Yarbu al-Makhzumi. Kalau dari riwayatnya ini beda lagi. Jadi gini, anahu kola sami'tu Zaid bin Sabit. Nah, Daud bin Husain ini mendengar dari Zaid bin Sabit yaqulu, sholat wusta itu apa? As-sholatul wusta, sholatul duhr. Jadi dari dua hadis ini berarti kalau disimpulkan, jagalah oleh kalian itu dua sholat wusta dan sholat duhur. Nah, yang dimaksud sholat asar, yang dimaksud dengan sholat wusta ini apa? Ya sholat duhur itu berarti jagalah oleh kalian itu sholat duhur dan sholat asar. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi di sini. Anau balaghu anna Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas karena yakulani. Jadi dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas as-sholatul wusta sholatus subhi. Jadi sholat wusta itu sholat subuh. Nah, ada lagi gitu. Terus ada lagi mendengarkan gini, qala Yahya qala Malik qaulu Ali bin Abi Thalib wa bin Abbas ahabbu ma sami itu ilayya fi dzalik. Nah, setelah itu baru yang namanya Yahya yang periwayat ini untuk yang diambil oleh Imam Malik itu bahwa ketika mendengarkan keterangan ini dia senang. Sami itu ilayya fi dzalik. Ahabbu ma sami itu ilayya dzalik. Jadi yang ditekankan dalam hadis ini jaga sholat subuh, jaga sholat duhur, jaga sholat asar. Nah, makanya klaim ini sebetulnya untuk membantah kaum Syiah yang sholatnya bukan 5 waktu, tapi 3 waktu. Nah, jadi sebenarnya ini bantahan untuk kaum Syiah. Jadi 3 waktu sholatnya. Ya, jadi gitu. Nah, sholat itu 5 waktu. Ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Gitu, maksudnya begitu, Mas Duran. Saya nggak berani share screen dia, nanti kalau dicoret-coret nanti nggak apa-apa Pak Yusuf, saya nangkep kok. Jadi gini Pak Yusuf, ya peliharalah sholatmu. Nah, ketika dikatakan peliharalah semua sholatmu, apakah ini 5 waktu atau 3 waktu nih? Nah, gini, ini bagus pertanyaan. Karena kan menggunakan kata wa atau dan, ya kan? Dan sholat wusta dan sholat asar. Ya, coba Pak Yusuf terangkan kepada saya kenapa Aisyah mengatakan peliharalah semua sholatmu. Kalau semua sholatmu adalah sholat 5 waktu, berarti ada kelebihan 2 nih, jangan-jangan. Nah, bagus. Itu dulu. Ini pertanyaannya bagus. Oke, itu dulu ya. Nah, terus ya pertanyaan kedua saya, ketika Aisyah mendiktekan peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar. Tadi Pak Yusuf juga sudah menjelaskan bahwa Aisyah itu menyatakan sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Terima kasih Pak. Jadi saya nggak perlu mengeluarkan dalil lagi.
ketika Aisyah mengatakan pelihara semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar, lalu frasa kata berikutnya sama persis dengan apa yang tercantum di surah Al-Baqarah 238, Pak. Nah, Tetapi yang saya pertanyakan, kenapa frasa kata dan sholat asar itu tidak ada di dalam Quran sekarang? Sedangkan mushaf Aisyah dan mushaf Hafsah itu jelas di dalam hadis menyatakan itu termaktub atau ada di dalam mushaf Hafsah dan mushaf Aisyah, Pak. Ya, oke, saya terangkan ya. Ya. Oke, saya langsung gini aja. Yang sholat duhur itu bukan dari Sayyidina Aisyah, tapi dari Malik itu mendapat periwayatan dari Daud bin Husain an Abni Yarbu al-Makhzumi. Kalau periwayatannya dari ini, maka yang dimaksud sholat wusta adalah sholat duhur. Begitu. Tapi kalau yang riwayatnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Pak Yusuf, boleh saya share screen sebentar gak Pak hadisnya Pak? Bahwa Aisyah menyatakan itu adalah sholat zuhur. Jadi bukan pendapat Pak ya? Ini bukan pendapat, jalur riwayat. Coba nih, saya kasih share screen ya, screen. Sebentar dulu Pak. Jadi sama-sama enak ya. Ini dari kitab pastinya ini. Ya. Hadis Tirmidzi 167 Pak. Ada berita zuhur Pak ya. Nah, oke. Ya, oke. Zaid bin Sabit dan Aisyah bilang, tuh Pak ya. Zaid bin Sabit dan Aisyah mengatakan sholat wusta adalah sholat zuhur Pak. Nah, oke. Berarti bukan pendapat dari tabi'in Pak. Ini pendapat daripada Zaid bin Sabit dan Aisyah. Direkod oleh Tirmidzi. Gitu Pak ya. Oke. Ya. Nah, sekarang saya cabut ya. Enggak. Tadi itu saya kasih tahu untuk yang di kitabnya Imam Malik itu riwayatnya dapatnya dari Daud bin Husain. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini saya kasih tahu Imam Malik ini dapatnya dari Daud bin Husain, Ibnu Yarbu al-Makhzumi, anahu qala. Kok ada ini ya? Kenapa ya? Ini apa sih itu? Bukan orang Muslim ini yang ini kenapa ya? Ini kenapa? Boleh gitu Pak. Pak tidak boleh gitu. Tidak mungkin orang Muslim itu. Gini. Tidak boleh gitu dok. Ini gini aja, kalau ini ada masalah seperti itu, silakan teman-teman yang lain saja lah. Enggak, Pak Yusuf bacain aja, terangkan kepada saya Pak. Saya percaya apa yang Bapak bacain, gitu aja Pak. Itu kalau Muslim dianggap kurang adab itu Pak Laskar Kristus. Sama, betul Pak. Sama. Di kekristenan juga itu kurang adab. Saya buka mute-nya dulu, Bang Nun. Ada yang mau disampaikan? Silakan Bang Nun. Apa yang mau disampaikan? Ini itu Din Kece itu yang suka coret. Siapa tuh? Siapa? Coba. Gin Kece ya, ada. Aku lihat ini Gin Kece. Iya, mana tuh? Gin Kece tuh. Gimana Gin Kece? Kenapa kamu seperti itu, Bro? Udah ditaruh di waiting room. Nah, itu kan ketahuan. Iya, betul. Pemilik Zoom itu pasti tahu lah. Jadi kita tidak boleh fitnah. Silakan Pak Duren. Saudara Muslim, silakan. Enggak, sekarang Pak Yusuf dong. Kan Pak Yusuf mau menerangkan. Oh iya, silakan. Oke ya. Dari kalau kita memegang dari kitab Imam Malik, maka dalam Imam Malik itu ya, itu dapatnya sholatul wusta, sholatul duhur. Nah, itu dari siapa? Dari jalur siapa? Dari Zaid bin Sabit. Yaqulu as-sholatul wusta, sholatul duhur. Nah, Zaid bin Sabit ini itu dalam Tabaqatnya itu sahabat Rasulullah SAW. Nah, riwayat dari Zaid bin Sabit itu diambil oleh Ibnu Yarbu al-Makhzumi. Ibnu Yarbu al-Makhzumi diambil oleh Daud bin Husain. Daud bin Husain diambil oleh Imam Malik. Jadi dari ini nanti di dalam kitab tadi yang di share screen sama sama Mas Duran tadi itu, coba di share screen tadi Mas Duran. Moga-moga nggak ada itu ya. Yang mana nih Pak? Yang mana Pak? Itu. Jadi selain tadi itu riwayat dari Zaid bin Sabit dan Aisyah radhiyallahu anha, kan gitu. Salat wusta adalah salat duhur. Tapi intinya begini Mas Duran. Saya share apa enggak nih Pak? Boleh di-share, boleh. Dari Sunan At-Tirmidzi kan? Tirmidzi 167. Kalau ada yang punya aplikasi silakan dibuka.
Kalau saya nggak begitu apa ya, nggak begitu hobi dengan aplikasi ya. Ya, Maaf. oke. Ya, Pak. Jadi saya langsung dari kitabnya langsung ya. Jadi nggak apa namanya, biar nggak ada dusta di antara kita gitu kan. Iya, iya. Pak Yusuf gitu. udah bisa baca, Pak? Bapak Ya. mau terjemahan apa mau yang bahasa Arabnya, Pak? Saya lebih senang bahasa Arab. Ya udah, berarti saya ke atasin ya. Oke. Segini cukup? Ya bisa lah. Bisa nggak apa-apa. Nah gini. Saya bacakan ya. Isa hadis Samroh, Sholatil Wusta, hadis Hasan. Hadisnya Hasan. Ini derajat hadis. Bahwa kalau aksari ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mayoritas ulama dari para kalangan sahabat-sahabat Nabi mengambil dari kalangan sahabat Nabi, gitu kan ya. Qala Zaid bin Sabit wa Aisyah sholatul wusta sholatul duhur. Jadi ijma ulama ini ya, mengambil keputusan bahwa sholat wusta itu sholat duhur. Nah, ini dari yang ini yang Anda tampilkan ini ya, Mas Diran ya. Nah, terus diambil lagi qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar sholatul wusta sholatul subuh. Kalau ngambilnya dari riwayat Ibnu Abbas, tahu bakotnya sama ini, sama sahabat Rasulullah. Jadi Said bin Sabit sahabat, Ibnu Abbas juga sahabat, kan gitu. Sholatul wusta, sholatul subuh. Jadi sholat wusta itu ya sholat subuh. Nah, terus ada lagi hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, hadatsana Quraisy bin Anas, an Habib bin Sahid, qala li Muhammad bin Sirin. Nah, ini Muhammad bin Sirin ini dalam tabi'in ini. Salil Hasan miman sami'a hadis haqiqah pasal tuhu qala sami itu bin Samurah bin Jundab qala Abu Isa wa akhbarani Muhammad bin Ismail hadatsani Ali bin Abdullah bin Al-Madini an Quraisy bin Anas. Ya hadal hadis qala Muhammad qala Ali wa sama'u Hasan min Samurah. Jadi ada beberapa lagi. Ke bawah tolong Mas. Ke bawah lagi Mas. Ke bawah ini ya. Bentar ya. Nah, min Samurah sahih. Nah, gitu. Jadi yang tadi di atas tadi untuk sholat duhur, sholat tadi itu ya, yang itu duhur itu statusnya Hasan. Yang ini untuk subuh itu dari Samurah itu hadisnya statusnya sahih. Hadal hadis. Nah, dalam memahami hadis seperti ini, kondisi seperti ini artinya betapa pentingnya sholat itu bagi umat Islam untuk menjaga sholatnya, terutama ketika berkenaan dengan sholat al-wusta. Masalah wusta itu subuh, entah itu duhur, entah itu asar, terserah mau dimaknai apa, tetap dijaga. Nah, satu sholat subuh ini memang berat ya. Kami sebagai umat Islam pun itu berjuang betul kalau mau sholat jamaah subuh itu perjuangannya sangat besar. Terus sholat duhur sama sholat asar ini adalah sholat di waktu jam kerja, Mas Duran. Ini juga teramat sangat besar. Tantangannya sangat besar. Jadi gini, betapa pentingnya sholat ini untuk dijaga, walaupun dalam kondisi kerja tetap harus terjaga. Jadi seperti itu. Ustadz Yusuf, saya coba sederhanakan pertanyaannya Bang Duran tadi yang mengenakan kenapa di Al-Quran sekarang katanya di surah Al-Baqarah tadi yang disebutkan tidak tertulis sholat asar, padahal di mushafnya Aisyah ada sholat asar gitu ya, Bang Duran ya. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus. Ya, itu ya, sama pertanyaannya bagus. Nah, jadi gini Bang Awi, Quran itu komplit itu sebagai dalil untuk akidah, dalil ubudiyah. Untuk aplikasinya itu di sunnah Rasulullah SAW. Jadi di aplikasinya. Nah, aplikasi ini dari beberapa sahabat itu memaknai dan menafsirkannya itu berdasarkan riwayatnya, itu jalurnya masing-masing juga. Jadi ada yang mengatakan, oh itu subuh, itu asar, dan itu adalah duhur itu. Even apapun itu pendapatnya, itu artinya betapa ditekankannya itu menjaga sholat. Nah, kalau di dalam beberapa mazhab fikih, karena Islam itu ujung-ujungnya naik ke fikih. Fikih itu ke hukum. Jadi hukum dan aplikasi hukum, artinya gini, aplikasi ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Karena
kita tahunya bagaimana sholat subuh itu 2 rakaat itu tidak ada di dalam Quran, itu dalam sunnah Rasulullah. Sholat asar misal 4 rakaat, kalau dicari di Quran ya nggak ada, itu aja di sunnah Rasulullah. Nah itu makanya Quran dan sunnah itu menjadi pedoman dalam umat Islam. Nah, sunnah sekarang itu Bang Yusuf, artinya Gus Yusuf, ketidakadaan yang mushaf Isa itu tidaklah mempengaruhi keaslian Al-Quran ya. Ya, jadi maksudnya penulis mushaf di sini tuh bukan gini, bukan diartikan Sayyidina Aisyah mempunyai mushaf Quran sendiri, di situ ada tulisannya sholat duhur, bukan begitu pemaknaannya. Jadi kalau memaknai hadis itu, ketika kalian ketemu dengan ayat ini, itu jagalah. Jadi ditekankan tuh pada konten di dalam ayatnya. Nah, kontennya itu di wusto ini. Nah, memang wusto ini berbeda pendapat beberapa ulama ini. Toh demikian walaupun berbeda, tapi semuanya pemaknaannya sama, yaitu tetap menjaga sholat. Itu saja, Bang Awi. Monggo yang lain. Silakan Bang Duran. Oke. Gimana Pak Duran? Ya, saya rasa sih cukup ya. Cuman tadi kan kenapa harus ke bawah masalah wusto. Tadi kan si Alif kan membawa dalil yang menyatakan sholat wusto yaitu sholat asar. Maka itu saya bawa nih. Kenapa wusto itu bukan selalu harus sholat asar. Gitu doang sih. Jadi sholat wusto itu ada berbagai macam pendapat. Dan pendapat daripada Aisyah, sholat wusto itu adalah sholat asar. Sholat zuhur, bukan sholat asar. Iya. Itu aja sih. Yuk, thank you. Oke, terima kasih Bang Duran.